Oke, jadi ini adalah penjelasan tentang na'at man'ut atau kata sifat dalam bahasa Arab. Ya, jadi na'at dan man'ut adalah susunan dua isim atau dua kata dalam bahasa Arab yang saling berdampingan. Nah, kata yang pertama itu disebut dengan man'ut, kata yang kedua itu disebut dengan na'at. Contohnya misalkan di sini. Contohnya muslimun. Nah, misalkan di sini contohnya muslimun solihun. Nah, ini kan ada dua kata dalam bahasa Arab. Kata yang pertama yaitu muslimun, kata yang kedua yaitu solihun. Ya. Jadi ini ada dua kata dalam bahasa Arab, muslimun dan solihun. Sesuai penjelasan yang tadi, na'at dan man'ut adalah dua susunan kata dalam bahasa Arab atau dua isim yang saling berdampingan. Nah, kata yang pertama itu disebut dengan man'ut. Nah, ini kata yang pertama itu disebut dengan man'ut. Kata yang kedua itu disebut dengan na'at. Nah, ini yang kedua itu namanya na'at. Man'ut adalah kata yang disifati dan na'at adalah kata sifatnya. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Jadi, man'ut adalah kata yang disifati, na'at adalah kata sifatnya. Contohnya di sini muslimun solehun, artinya muslim yang soleh. Soleh kan artinya kata sifat, soleh. Ya, jadi ini solehun itu namanya na'at atau kata sifat. Sedangkan muslimun itu kata yang disifati atau dalam bahasa Arab disebut dengan man'ut. Contohnya lagi, misalkan di sini. Misalkan contohnya tolibun mahirun. Nah, ini kan ada dua kata dalam bahasa Arab, tolibun mahirun. Ini kata yang pertama, ini kata yang kedua. Ya. Nah, di sini kata yang pertama itu disebut dengan man'ut. Nah, kemudian kata yang kedua itu disebut dengan na'at. Nah, contohnya ini tolibun mahirun. Tolibun itu artinya seorang murid. Mahirun itu pintar. Karena ini susunan na'at man'ut atau kata sifat, maka artinya menjadi seorang murid yang pintar. Nah, jadi di sini udah bisa membedakan ya. Kalau posisinya di depan itu disebut dengan man'ut, kalau posisinya itu di belakang itu disebut dengan na'at. Ya, man'ut adalah kata yang disifati dan na'at adalah kata sifatnya. Jadi kalau ada susunan dua kata dalam bahasa Arab seperti ini, seperti contoh yang pertama tadi, tolibun mahirun ataupun muslimun solihun, maka kata yang posisinya berada di depan itu disebut dengan man'ut. Sedangkan kata yang posisinya berada di nomor 2 atau di belakang disebut dengan na'at. Yang ini juga sama. Muslimun solehun. Muslimun ini disebut dengan man'ut karena posisinya di depan. Nah, solehun itu posisinya sebagai na'at karena berada di belakang. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian karakteristik atau ciri-ciri na'at itu apa aja? Ciri-ciri na'at itu ada 4. Ada 4 ciri-cirinya. Ada 4 apa aja? Ciri-ciri yang pertama, na'at harus selalu mengikuti man'ut dalam hal bilangan. Nah, dalam hal bilangan ini yang pertama ya. Dalam hal bilangan. Nah, hal bilangan maksudnya gimana? Contohnya tadi, muslimun solihun. Muslimun solihun. Nah, ini man'utnya
Man'utnya kan tidak ada tambahan apa-apa, jadi ini artinya untuk satu orang. Maka naatnya juga tidak ada tambahan. Nah, kalau misalkan artinya untuk dua orang, contohnya muslimani, solihani. Nah, ini kan artinya untuk dua orang, muslimani solihani. Di sini man'utnya itu ada tambahan alif nun yang artinya untuk dua orang. Maka di belakangnya naatnya juga harus ada tambahan alif nun. Nih, belakangnya ada tambahan alif nunnya juga, yang artinya untuk dua orang gitu. Atau contoh yang ketiga, artinya itu untuk tiga orang atau lebih, berarti muslimuna solihuna. Nah, muslimuna solihuna. Ya, jadi di sini man'utnya itu ada tambahan wawu nun di belakang. Maka naatnya juga sama, di belakang ada tambahan wawu nun. Ya, jadi ciri-ciri yang pertama, naat selalu mengikuti man'ut dalam hal bilangan. Kalau bilangan yang artinya untuk satu orang, contohnya muslimun solihun, seorang muslim yang soleh, ini enggak ada tambahan apa-apa man'utnya, maka naatnya juga enggak ada tambahan apa-apa. Atau yang artinya untuk dua orang, muslimani solihani, dua muslim yang soleh. Di sini ada tambahan alif nun, naatnya juga harus ada tambahan alif nun. Atau muslimuna solihuna, di sini man'utnya ada tambahan wawu nun, maka naatnya juga harus ada tambahan wawu nun. Ya, itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Kalau tadi naat selalu mengikuti man'ut dalam hal bilangan, sekarang naat harus selalu mengikuti man'ut dalam hal i'rob. Yang nomor 2 itu i'rob. I'rob itu maksudnya tanda baca. Ya, kayak yang udah kalian tulis materinya minggu sebelumnya. I'rob itu maksudnya tanda baca. Contohnya, di sini tadi muslimun solihun. Nah, ini kan harokatnya, tanda bacanya itu domaten. Ya, maka naatnya juga tandanya atau tanda i'robnya itu domaten. Kalau misalnya man'utnya itu kasroten, maka naatnya juga sama kasroten. Ya, jadi di sini harokatnya naat itu selalu mengikuti man'ut, tanda bacanya atau i'robnya. Kalau misalnya man'utnya itu i'robnya itu domaten, harokat akhirnya, maka naatnya juga sama domaten. Kalau misalnya kasroten, naat juga sama kasroten. Begitupun kalau fathaten. Yaitu tadi ciri-ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, naat selalu mengikuti man'ut dalam hal jenis. Jenis itu maksudnya laki-laki atau perempuan. Jadi jenis itu ada mudzakkar, ada mu'annas. Ya, sesuai materi yang sudah kalian tulis. Kalau mudzakkar itu berarti laki-laki. Kalau misalnya mu'annas itu perempuan. Jadi kalau misalkan mudzakkar itu tidak ada tamar butohnya. Ya, kalau mu'annas itu ada tamar butohnya. Contohnya muslimun solihun. Nah, ini muslimun solihun. Ini man'utnya kan tidak ada tamar butoh. Ya, di belakang tidak ada tamar butoh. Maka naat juga sama, di belakang tidak ada tamar butoh. Ini berarti jenisnya contoh dari yang mudzakkar. Yang mudzakkar itu tidak ada tamar butoh. Contohnya muslimun solihun. Man'utnya tidak ada tamar butoh, maka naatnya juga tidak ada tamar butoh.
Kemudian contoh yang kedua, muslimatun. Nah, muslimatun solihatun. Ya. Nah, di sini berarti contoh dari yang mu'annas atau yang ada tamar butohnya. Ya. Ini contoh mu'annas yang ada tamar butohnya. Di sini di belakang ada tamar butoh man'utnya, maka na'at juga harus ada tamar butohnya. Bisa dipahami ya. Jadi ciri-ciri yang pertama tadi, na'at selalu mengikuti man'ut dalam hal bilangan. Jadi kalau ada tambahan alif nun, man'utnya na'atnya juga harus ada. Kalau ada tambahan wawun nun, man'utnya na'atnya juga harus ada. Yang kedua, harus sama dalam tanda baca atau i'robnya. Kalau man'utnya domaten, na'atnya juga domaten. Kalau man'utnya kasroten, na'atnya juga kasroten. Begitupun seterusnya. Yang ketiga, na'at selalu mengikuti man'ut dalam hal jenis. Jenis maksudnya yaitu mudakar dan mu'annasnya. Mudakar itu laki-laki, berarti terakhirnya itu tidak ada tamar butoh. Mu'annas itu untuk perempuan, berarti di belakangnya ada tamar butoh. Contohnya, muslimun solihun, muslim laki-laki yang soleh. Nah, ini tidak ada tamar butoh, maka na'at juga tidak ada tamar butoh. Contoh yang kedua, muslimatun solihatun. Ini ada tamar butoh man'utnya, maka na'at juga harus ada tamar butohnya. Kemudian untuk ciri-ciri yang keempat, yaitu harus sama dalam hal nakiroh dan ma'rifah. Nah, nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh itu berarti yang tidak ada alif lamnya. Ya, kalau ma'rifah itu berarti ada alif lam. Ya, contohnya misalkan al-muslimu as-solihu. Al-muslimu as-solihu. Nah, ini berarti contoh dari isim ma'rifah, sama dalam hal ma'rifahnya. Di sini ada alif lam di depan, maka naatnya juga harus ada alif lam di depannya. Ya, kalau misalkan tidak ada alif lam, contohnya muslimun solihun. Contohnya muslimun solihun. Nah, ini di depannya kan nggak ada alif lam, maka naatnya juga tidak ada alif lam. Ya, ini berarti contoh yang nakiroh. Ya, kalau misalnya man'utnya itu ma'rifah atau ada alif lamnya, maka naatnya juga harus ma'rifah, harus ada alif lamnya. Begitupun sebaliknya, kalau man'utnya itu nakiroh atau tidak ada alif lam, maka naatnya juga sama, tidak ada alif lam. Ya, jadi naat itu harus selalu mengikuti man'utnya dalam 4 hal. Yang pertama bilangan, yang kedua i'rob atau tanda baca, yang ketiga jenis yaitu mudakar dan mu'annas, dan yang keempat yaitu harus sama dalam hal nakiroh dan ma'rifah. Kemudian yang terakhir, kalimat yang tersusun dari susunan na'at dan man'ut itu mengandung makna yang. Ya, jadi mengandung makna yang. Contohnya tadi muslimun solihun berarti muslim laki-laki yang soleh, berarti harus ada yang. Muslimatun solihatun berarti muslimah atau muslim perempuan yang soleh. Gitu. Contohnya lagi tadi yang pertama ada tolibun mahirun berarti seorang murid laki-laki yang pintar. Ya, jadi harus mengandung makna yang. Ya, demikian penjelasan mengenai na'at man'ut sesuai dengan materi yang sudah kalian tulis di pertemuan sebelumnya.